Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bertemu kembali dengan saya Emawati, Daiyah Muslimat NU NTB. Para pendengar yang dirahmati Allah, tema kajian kali ini adalah tuntunan wudhu dalam Islam dan wabah virus corona. Wudhu dapat dikatakan sebagai pintu masuk dalam beribadah. Hampir semua pelaksanaan ibadah menganjurkan wudhu terlebih dahulu. Oleh karena itu, secara syar'i, wudhu menempati posisi terpenting dalam ibadah. Sah tidaknya sebuah ibadah tergantung dari wudhunya. Dan sah tidaknya sebuah wudhu sangat tergantung pemahaman seseorang akan substansi wudhu itu sendiri. Mulai fardunya wudhu, sunnahnya wudhu, dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Difahami dari ayat tersebut bahwa fardu wudhu ada 6. Pertama, niat dengan membasuh muka, kedua membasuh muka, ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, keempat mengusap sebagian kepala, kelima membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki, dan keenam adalah urut. Semua harus dilaksanakan, dan bila ada yang tercecer maka wudhunya tidak sah. Inilah yang dimaksud dengan fardu. Perlu diperhatikan bahwa membasuh kedua tangan sampai dengan kedua siku artinya membasuh dengan meratakan air ke segenap kulit tangan mulai dari ujung kuku, sela-sela jari hingga kedua siku. Jika ada kotoran yang menempel di atas kulit seperti cat atau tinta, semua harus dihilangkan terlebih dahulu karena menghalangi kulit dari air wudhu. Pendengar yang dirahmati Allah, selain fardu tersebut terdapat sunnah wudhu, yakni hal-hal yang dilakukan untuk menyempurnakan wudhu. Syekh Abu Suja al-Asfahani dalam kitabnya Matan Ghayah at-Takrib menyebutkan ada 10 perkara sunnah dalam berwudhu, yaitu membaca basmalah, membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam tempat air, madmadah atau berkumur, istinsyak atau menghirup air ke dalam hidung, mengusap bagian luar dan dalam telinga dengan air yang baru, menyela-nyela rambut jenggot yang tebal, menyela-nyela jari tangan dan kaki, mendahulukan anggota badan yang kanan dari yang kiri, 3 kali basuhan dan berturut-turut. Hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa madmadah dan istinsyak berkumur dilakukan setelah membasuh kedua telapak tangan. Kesunahan berkumur ini bisa didapatkan dengan cara memasukkan air ke dalam mulut kemudian memuntahkannya. Sedangkan istinsyak yaitu memasukkan air ke dalam hidung, yaitu dengan cara memasukkan air ke dalam hidung dengan cara mengisapnya sehingga sampai di pangkal hidung dan kemudian menyemprotkannya. Lebih utama lagi, bila kedua kesunahan itu dilakukan dengan 3 kali cidukan, di mana masing-masing cidukan digunakan untuk berkumur kemudian dihirup ke dalam hidung. Ini lebih utama daripada memisah keduanya dengan cidukan sendiri-sendiri. Terkait dengan mewabahnya virus corona di negara kita, maka kita sebagai umat Islam harus waspada dan berhati-hati dalam mensikapi kondisi ini. Kita tidak boleh panik, tetapi kita juga tidak boleh abai atau lengah. Kita wajib mendukung dan mentaati himbauan pemerintah dalam rangka pencegahan persebaran virus tersebut, baik dengan melindungi atau proteksi diri maupun mengurangi kontak dengan orang banyak dan aktivitas di luar rumah atau social distancing. Dengan berwudu, maka sesungguhnya proteksi diri dan social distancing telah kita lakukan dengan mudah. Jika anggota tubuh dibersihkan minimal 5 kali dalam sehari,
sangatlah mungkin virus corona tidak menempel pada tubuh. Lebih-lebih ketika berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung dilakukan, maka mulut dan tenggorokan akan bersih dari virus corona yang akan masuk ke dalam paru-paru. Begitu juga jika kita senantiasa menjaga wudhu kita setiap saat, maka berarti kita telah membatasi diri untuk tidak mudah melakukan hal-hal yang membatalkannya, termasuk bersalaman dengan selain mahram demi menjaga wudhu. Semoga dengan kita menjalankan segala tuntunan syariat Allah dan memperbanyak amal ibadah, kita semua dilindungi Allah dan dijauhkan dari semua mara bahaya dan malapetaka wabah virus corona ini. Amin. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.